Sebelum ke Korea, pastikan bisa forklift, karena forklift ini sangat sangat dibutuhkan bila mana bekerja di Korea. Bagian-bagian forklift ada berbagai macam. Yang saya ketahui di sini ada kemudi, setirnya, kemudian ini untuk tuas untuk menggerakkan maju dan mundur, maju ke arah depan, kemudian untuk normal atau berhenti dia di tengah, untuk mundur ke belakang. Jadi cukup seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya ini untuk lampu sen kanan, lampu sen kiri, untuk biar mati dia di tengah-tengah. Kemudian ini untuk menggerakkan kemudinya, ini setirnya ini untuk lebih condong ke depan atau lebih turun ke bawah biar dekat, bisa diatur sesuai dengan nyamannya sopirnya. Kemudian di sini ada pengunci apabila di medan miring dia tidak berjalan atau maju atau belakang sendiri gitu, agar dia tetap berhenti stop. Cukup seperti itu. Bila mau mengunci tinggal ditarik, pasti dia akan berhenti, dan juga tidak bisa, apabila digas pun dia tidak akan bisa jalan. Untuk mengembalikannya tinggal kita tekan ujungnya ini dan dikembalikan, dimentokkan ke depan. Ya seperti itu pada bagian setirnya. Di sini di sela-sela setir ini ada tombol untuk menyalakan lampu depan bila mana bekerja di malam hari. Kemudian di sini sendiri kuncinya untuk menyalakan. Nah, seperti itu. Karena musim dingin ya, jadi mesinnya perlu dipanaskan terlebih dahulu. Dan karena hari ini libur jadi nggak dipakai juga, maka mesinnya ya seperti ini. Kemudian untuk panel-panel di bawah ini untuk panel ini untuk gas, kemudian ini rem, kemudian yang satunya ini juga sama rem. Jadi kita usahakan menginjak gas dan standby di rem, agar bila mana ada kejadian yang tidak diinginkan kita bisa siaga langsung berhenti ngerem. Gas ini hanya untuk kalau kita ingin jalannya lebih cepat bisa kita gas, tapi tanpa digas pun biasanya juga sudah maju sendiri. Hanya dengan mengarahkan tuas ini ke depan maka dia auto maju jalan. Kemudian apa lagi ya di sini? Oh ya, ini di sini di samping kemudi ini ada 3 tuas. Tuas pertama ini untuk tuas yang paling kiri ini untuk menggerakkan 2 tuas pengungkitnya itu ke atas dan ke bawah. Bila kita tarik ke belakang gini, dia akan naik ke atas. Kalau dilepas dia otomatis akan berhenti atau stop. Dan bila mana digerakkan ke depan, dia akan turun. Tuasnya itu akan turun. Kalau kita begini, kalau kita turunkan pelan, dia juga akan turun dengan pelan. Dan untuk bagian luas yang tengah ini, dia untuk
angle kemiringan tuasnya, apakah dia ingin lurus atau condong ke bawah atau ke atas, dongak ke atas. Kemudian di bagian kemudian di bagian tuas bagian paling kanan ini untuk menggerakkan tuasnya itu, pengungkitnya itu ke kiri atau ke kanan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi bila mana ke belakang, dia akan ke kanan, bergeser ke kanan tuasnya, dan bila mana ke depan dia akan bergeser ke kiri. Jadi cukup simpel. Oh iya, kelewatan, di sini ada bagian tengah ini seperti halnya kayak di mobil, ada klaksonnya tuh. Ini ya. Tuh, di sini udah dijelaskan juga. Ada, kalau di tengah gini normal, titik ini normal lurus. Kalau maju ya maju, mundur ya mundur gitu. Kemudian apa lagi? Oh iya, di bagian tengah ada itu apa namanya? Indikator baterai, indikator pengisian bensin atau status bensinnya masih seberapa. Kemudian di sini gambar kayak air ini mungkin dia coolant ya, saya juga kurang paham. Kemudian di bagian sampingnya yang gear ini mungkin status oli mesinnya kali, kalau tidak salah, karena saya di sini mengoperasikan dan ada bagian maintenance sendiri. Bila mana ada kerusakan dia langsung memperbaiki, kita hanya perlu bekerja sesuai dengan instruksi. Kita nyalakan tanpa mesin bisa nggak ya? Ternyata nggak bisa ya. Nah seperti itu guys, kalau dinyalakan pasti lampunya ini akan menyala, dan bila mana mau mundur dia juga akan ada suaranya. Kalau kita tekan tuas yang pertama ini, kalau ke belakang dia akan naik. Lihat itu. Ya kan? Bila mana ke belakang dia akan naik. Kemudian untuk yang tengah ini tadi sudut, bila mana ke belakang dia akan sudutnya ke atas, dan ke depan dia akan nyongsrok ke bawah atau nyungsep ke bawah seperti ini. Kita ke belakang dulu ya. Tuh, kalau ke belakang dia bergeraknya seperti ini. Kalau turun dia akan seperti ini, ke bawah. Kita kembalikan lagi. Tuh, sudah jajar lagi kan, sejajar. Kemudian untuk ini yang paling kanan tadi, kalau dari kita posisi kita sini, yang paling kanan ini dia untuk menggerakkan ini, menggerakkan tuas ini ke kiri dan ke kanan semaunya kita atau seperlunya kita, sesuai keinginan kita. Misalkan kita kedepankan dulu ya. Tuh, dia bergerak ke kiri. Kalau kita ke belakang kan otomatis dia juga akan ke kanan. Seperti itu. Kita kembalikan ke tengah. Penjelasan tentang jikita sederhana. Oh iya, bila mana kita bekerja pastikan ini nyala untuk memberitahukan lampu agar orang yang di sekeliling kita dia itu tahu atau kita sedang sedang mengemudikan. Dan pasti ada suaranya bila mana mau ingin ke belakang, pasti ada nada
nada-nadanya, kemudian kalau ke depan ya nggak ada, cuman lampunya aja yang nyala.